Emil seorang teknokrat kreatif yang bisa merancang kota dengan baik. Jadi kalau saya boleh cerita sama teman-teman, sebetulnya yang pertama kali nganter Kang Emil ke rumah Mang Oded itu saya. Jadi ada prinsip gini, first we shape our city, then our city will shape us. Banyak taman, kita banyak taman di Bandung kan. Pada saat datang ke taman, lihat parkirnya jebret, gejlok mahal. Sesejuk-sejuknya Bandung, lamun orang Bandung pikas belen gitu kan, akan mau. Gitu. Banyak orang ke Bandung dan tentunya membawa sampah juga kan. Bawa sampah. Salah satu biaya terbesar pengelolaan sampah di Kota Bandung, saya merasa modal saya kadaek lah kan. Masyarakat atau birokrasi? Seblak atau ramen. Akang akan memilih nonton Persib atau ngajak istri jalan-jalan? Intinya mah, eta cita-citanya mah yang kita perjuangkan. Iya. Halo teman, dalam edisi kali ini Ruang Tengah kedatangan seorang tamu yang sangat spesial tentunya. Dia adalah orang yang dekat dengan Gubernur Jawa Barat waktu lalu, Kang Ridwan Kamil. Beliau memiliki peran yang sangat penting saat Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur. Selain itu pun, beliau merupakan alumni dari ITB ya Kang ya? Betul. Dan juga masih banyak tentunya kisah-kisah beliau ataupun jabatan-jabatan beliau yang sangat tentunya menjual buat beliau mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bandung ataupun calon pemimpin wilayah kota Bandung. Kita sapa tamu Ruang Tengah saat ini adalah Kang Arfi Rinialdi. Selamat siang, Kang. Atur nuhun. Ya, assalamualaikum. Mungkin nanti ada yang nontonnya pagi, siang, sore, malam gitu ya. Selamat bertemu dengan teman-teman sekalian. Ketemu di Ruang Tengah ini ya. Baik. Atur nuhun juga Kang Isama. Sama-sama Kang. Tadi saya udah ngomong sedikit tentang profil Kang Arfi. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi nih untuk warga Bandung yang ingin istilahnya pengen tahu calon pemimpinnya kayak gimana, bisa dong Kang menjelaskan sendiri? Saya yang paling gampang kan dulu kuliah sekolah di SMA 3 Bandung. Betul. Di Belitung. Jadi biasanya banyak teman-teman lah SMA 3, SMA 5 begitu ya. Lalu kemudian sebagaimana banyak teman-teman saya juga kemudian masuk ke ITB, Teknik Sipil S1, lalu kemudian S2 di MBA di ITB. Saya sebetulnya setelah lulus itu banyak beraktivitas bekerja di bidang pelatihan SDM. Jadi saya dengan teman-teman bikin usaha gitu ya. Klien kami banyaknya bank. Gitu. Selain itu juga aktif di kegiatan sosial. Jadi dari SMA jadi ketua ekskul di basket SMA 3. Waktu di sipil ITB jadi ketua himpunan di sipil dan seterusnya begitu. Nah, salah satunya adalah tahun 2010 itu saya sempat jadi pengurus Ikatan Alumni SMA 3. Ketuanya Kang Emil, saya jadi sekjennya. Jadi dari 2010 itulah kemudian banyak beraktivitas bareng dengan Kang Emil. Dulu kalau kami jadi pengurus butuh dana, mintanya ke Pak Dada. Karena Pak Dada alumni SMA 3 juga. Alumni juga ya? Alumni SMA 3 juga, senior begitu. Jadi ya sejak itu kemudian beraktivitas di 2013 ikut dengan Kang Emil ketika beliau jadi wali kota, saya jadi tim pertimbangan kebijakan publik, tim penasihat wali kota lah. Lanjut terus ke gubernur juga sampai sekarang. Gitu. Nah ini hari ini ya jadinya satu OTW Jakarta, saya OTW Bandung aja gitu ya. Stay di Bandung malah stay di Bandung ya. Punya latar yang istilahnya ya sudah akan kuasai mungkin ya. Kayak misalkan mengarahkan Kang Emil sebelumnya. Aduh jangan disebut mengarahkan, mendampingi aja. Mendampingi Kang Emil seperti itu. Dan sekarang mungkin pada saat akan mencalonkan diri tentunya udah ada gambaran ya. Seperti apa. Ya, jadi kan gini, waktu 2013 masuk ke pemerintahan itu latar belakang Kang Emil, saya juga kan bukan dari pemerintahan. Jadi sebagai warga yang peduli, kayaknya ini harusnya bisa dibenerin deh, itu bisa lebih bagus deh dan seterusnya begitu. Dulu mungkin masih ingat urusan baksil, sepeda sewa, bose begitu ya, dan banyak hal yang lain. Nah, waktu itu ketika rezekinya Kang Emil kemudian terpilih jadi wali kota 2013, jadi kelompok aktivis kreatif ini juga
berusaha untuk memasukkan terobosan-terobosannya. Ada yang bisa dijalankan, ada juga yang kemudian secara birokrasi mungkin kurang pas begitu, jadi tidak terlaksana ya. Jadi ya ada proses pembelajaran di sana yang kemudian menurut saya 2025 ini saatnya melanjutkan hal-hal yang tertunda begitu. Betul, iya. Kang, tentunya pada saat Akang mencalonkan diri sebagai wali kota ada tujuan. Iya. Di Bandung ini harus kayak digimanain. Iya. Misalkan terus juga ada kekurangan dan kelebihan Bandung yang saat ini ada. Iya. Apa nih Kang bisa jelaskan? Jadi kalau kemarin-kemarin waktu sosialisasi, jadi saya pakai istilah livable and lovable. Nah, terus ketika sama KPU kan dimintanya visi misi kan, visi misi. Jadi kita terjemahkan dalam bentuk kalimat yang bisa difahami, menjabarkan itu gitu ya. Jadi kalau kita bicara Bandung, yang pertama memang Bandung ini anugerahnya tuh nyaman. Betul. Secara iklimnya nyaman gitu ya. Nah, yang perlu kita pastikan adalah suasana di kotanya. Karena kita ini kan di daerah Bandung Selatan nih ya. Katanya Bandung enakan di utaranya aja gitu. Kan kita harus pastikan di semua Bandung enakan gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa teknokratisnya ada ukuran livable city index. Jadi kota itu makin layak huni jika makin aman, makin baik pelayanan kesehatannya, pendidikannya, seni budayanya, infrastrukturnya, dan seterusnya. Ada ukurannya begitu ya. Nah, jadi tapi juga secara rasa harus dirasa enak, nyaman. Nah, yang kedua, karena Bandung ini udah makin metropolitan, makin banyak latar belakangnya beda-beda, Bandung ini harus jadi kota yang inklusif. Kota yang memberikan kesempatan yang setara untuk warga dengan berbagai kondisinya. Agamanya beda-beda, kondisi fisiknya beda-beda, pendidikannya beda-beda, harusnya punya kesamaan. Nah, ini bentuknya bisa jadi kayak ruang publik, taman yang orang mau liburan bisa ke situ, nggak usah bayar kan gitu. Jadi inklusif kata kunci kedua. Yang ketiga tuh menurut saya Bandung ini ketinggalan karena tidak berkelanjutan. Jadi harus berkelanjutan. Dalam artian program yang sudah ada dijalankan kembali atau gimana nih? Gini, kadang-kadang jadi pemimpin tuh punya ego. Betul. Jadi ketika saya jadi harus semuanya nama saya. Padahal sebetulnya banyak kok hal-hal baik dari Mang Oded. Kita belajar Mang Oded ini seorang pemimpin religius yang bisa memberikan contoh. Bandung pisan Mang Oded teh. Betul. Kang Emil seorang teknokrat kreatif yang bisa merancang kota dengan baik. Bandung pisan beliau teh. Padahal ada birokrat someyah pisan, penyayang sama orang-orang sekitarnya. Kan Bandung pisan. Jadi sebetulnya karakter beliau-beliau ini yang terimplementasi dalam berbagai programnya, menurut saya itu layak untuk dilanjutkan. Betul. Kita melihat gini, di Surabaya Kang Usama. Surabaya itu terasa kan keberlanjutannya dari Pak Bambang DH 2 periode, lalu ke Bu Risma 2 periode, lalu kemudian ke Pak Eri. Jadi apa yang sudah dibangun oleh wali kota sebelumnya dilanjutkan kebaikannya. Nah, semua ini urusan Bandung supaya nyaman, inklusif, berkelanjutan ini harusnya menjadi pengungkit kualitas hidup masyarakat. Iya, betul. Intinya mah eta cita-citanya mah yang kita perjuangkan. Dari latar belakangnya mungkinnya Kang Arfi lebih dekat dengan Kang Emil. Tentunya ada beberapa hal yang istilahnya ngobrol mungkin ya. Emil ini gimana nih untuk memimpin, gimana nih Kang? Adakah pesan-pesan khusus mungkin dari Kang Emil? Bandung mah bagusnya kayak gini, atau mungkin Kang Arfi udah melihat nih Kang Emil bagus. Apa nih harus yang dijalani sama Kang Arfi ke depan? Alhamdulillah rezeki saya tuh memang punya kesempatan dekat dengan Kang Emil dan Mang Oded juga. Betul. Jadi kalau saya boleh cerita sama teman-teman, sebetulnya yang pertama kali nganter Kang Emil ke rumah Mang Oded itu saya. Jadi karena saya waktu itu dekat dengan Mang Oded, tapi juga jadi pengurus di Katesma 3 sama Kang Emil. Jadi Kang Emil minta disambungkan ketemu Mang Oded. Jadi ya waktu itu kan masih di daerah Cimindi dengan gaya ustadznya Mang Oded sederhana betul. Itu yang membuat Kang Emil jatuh cinta lah kepada Mang Oded. Kalau dari beliau-beliau ya, saya melihat gini, dari Kang Emil aja dulu. Kang Emil itu banyak hal yang beliau titipkan sebetulnya, terutama tentang menata kota agar kota ini
nyaman bagi warganya. Jadi ada prinsip gini, first we shape our city, then our city will shape us. Jadi kita yang membentuk kota kita, nanti kota itu yang lama-lama akan membentuk perilaku warganya. Betul. Jadi pendekatan kenapa ada taman? Ini bukan tamannya, tapi dengan taman itu ada ruang publik di mana orang jadi ketemu, jadi kumpul, jadi diskusi, jadi berkegiatan. Kalau Kang Usama ingat dulu 2015 akhir pertama kali kita buka alun-alun itu 2015. Jadi kan itu karpet rumput sintetis ya, yang untuk masuk ke area itu warga diminta membuka alas kaki. Ingat kan? Awalnya kan skeptis, wah nanti lama-lama rusak, nggak bisa. Tapi ternyata bisa kok. Jadi itu adalah salah satu proses ada infrastruktur yang dibangun, tapi itu bisa mempengaruhi karakternya masyarakat. Lalu kemudian juga zebra cross. Zebra cross ini orang menganggapnya, aduh zebra cross ini apa sih, begitu-gitu aja gitu ya. Oke lah, supaya orang mau dibikin sesuatu yang kreatif di situ. Jadi zebra cross itu jadi unik di berbagai tempatnya sehingga orang mau nyobain lewat zebra cross itu gitu. Ya zebra crossnya sendiri punya fungsi keselamatan. Itu kalau dari Kang Emil. Kalau dari Mang Oded, beliau juga punya titipan bahwa dulu ya bercerita, karena kan ketika Mang Oded jadi wali kota, saya dampingi Kang Emil di gubernur kan. Pembangunan karakter yang penting buat beliau. Jadi buat beliau pembangunan karakter itu penting, dari nilai-nilai agama, dan menurut saya Bandung teh religius Kang Usama. Dengan berbagai agamanya ya. Jadi bukan berarti Islam unggul soleh itu. Jadi ternyata ketemu dengan ternyata semangat beragamanya orang Bandung teh kuat gitu. Nah kalau pada ada kan lebih banyak ceritanya gimana kita ini peduli dengan masyarakat, dengan organisasi masyarakatnya, kelompok masyarakatnya, keislamannya, yang kemasyarakatan macam-macam lah. Jadi masing-masing nih sebetulnya punya titipannya sendiri. Saya menganggap bahwa itu adalah bagian dari tongkat estafet yang dipercayakan. Saya sih merasa kehormatan juga itu ya, mudah-mudahan ya ini bisa dibawa untuk menjadi kemaslahatan masyarakat Bandung. Betul. Ini Kang, Bandung kan istilahnya bisa merupakan satu magnet ya Kang. Dari daerah manapun datang ke Bandung. Ada wisata, kuliner dan yang lainnya. Kadang kekecewaan masyarakat pun ada nih Kang nih. Kayak misalkan banyak taman, kita banyak taman di Bandung kan. Pada saat datang ke taman, lihat parkirnya jebret, gejlok mahal. Mungkin akan ke depannya kayak gimana untuk antisipasi? Nah, itulah dia. Tadi pagi juga baru ditanya, dan komentar saya juga sama, bahwa kalau tarif parkir digetok tiba-tiba 150.000 gitu kan. Yang kemarin kan gitu. Orang itu jadi malas datang ke sini. Padahal kota Bandung ini coba deh bandingkan dengan kota-kota besar lain di Indonesia. Biasanya kota besar lain di Indonesia itu punya akses ke laut. Karena biasanya peradaban manusia itu dimulai dengan akses ke sumber daya alam. Di mana-mana begitu. Di Indonesia juga sama. Bandung enggak. Bandung ini landlocked sebetulnya. Pegunungan begitu ya. Hawanya enak. Nah, yang membuat orang mau ke sini adalah orangnya. Jadi yang perlu kita jaga itu adalah someahnya warga Bandung, sehingga orang tuh mau datang ke sini. Karena mau sesejuk-sejuknya Bandung, lamun orang Bandung bekas belen gitu kan, gak akan mau gitu. Nah, si someah ini dalam bayangan saya ada yang kemudian proses penyebar luasannya lewat sosialisasi, edukasi, campaign. Tapi ada juga yang berkaitan dengan sistem. Jadi misalnya tadi contoh parkir ya. Berarti kan parkir ini perlu ada memang penataan dari pemerintah. Jukirnya resmi atau enggak? Jukirnya disiplin menyetorkan atau enggak? Mekanisme bayarnya pakai cash atau pakai sekarang kan udah pakai kris bisa gitu ya. Gitu. Jadi
menurut saya ya ekonomi Bandung ini harus dijaga. Yang salah satunya adalah karena pariwisata. Betul. Jadi ya orang tuh harus nyaman di sini. Nyaman transportasi publiknya, nyaman tamannya. Tadi akan cerita tentang orang datang ke taman. Taman ini kalau kita jalan-jalan tamannya ada, tapi beberapa fasilitas tamannya udah rusak. Nah, itu kan kotor. Jadi ya salah satu bayangan saya nih ya, 100 hari pertama itu belum apa, mudah-mudahan ya nepi sama Indit lah ya. Jadi saya apa yang mau dikerjakan 100 hari pertama, salah satunya adalah bersih taman, semua dibersihkan. Betul. Dibersihkan dan sebagaimana kita ngurus rumah ya. Betul. Ngurus rumah kan kalau lihat rumah berantakan, kotor itu tuh stres buat kita tuh. Tapi ketika udah bersih gitu enak enak. Dan itu akan jadi pondasi untuk melanjutkan karya-karya yang lain di Kota Bandung. Betul. Iya. Semakin banyak orang ke Bandung. Semakin banyak. Banyak orang ke Bandung dan tentunya membawa sampah juga, Kang. Bawa sampah. Nah, ini tata kelola kedepannya kayak gimana, Kang, sampah di Kota Bandung? Iya. Karena itu seringkali jadi masalah ya, karena kalau pasar numpuk, di komplek numpuk. Nah, itu gimana? Ya, yang pertama kamu sama banyak orang datang ke Bandung, kita syukuri dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teropong jadi banyak yang baca begitu ya. Banyak nonton. Restoran di depan jadi penuh dan seterusnya. Jadi syukur dulu. Karena kita pernah mengalami di mana Bandung ini nggak didatengin orang-orang ketika COVID. Ketika COVID kan bisnis juga melemah begitu. Nah, jadi kita syukuri. Nah, dan selain kita syukuri itu, tentu kita harus kelola agar pengalaman orang yang datang itu pulang membawa kesan yang baik. Jadi hal-hal yang tadi baik kebersihan, kenyamanan untuk parkir, kualitas makanan, kan itu juga penting ya. Betul. Kualitas makanan, mungkin juga ada hiburan dari seniman-seniman lokal yang bisa mudah ditemui oleh para turis, atraksi dan lain-lain ini kita sediakan. Jadi nggak cuma orang datang karena enak udaranya, tapi memang di-provide dengan banyak festival dan kegiatan lain. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah dampak. Dampak ini sampah. Nah, sampah nih sebetulnya kalau kita lihat datanya, sebetulnya bukan hanya sampah dari para pengunjung ya, tapi juga ada sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah usaha gitu ya, dan sampah di jalanan. Nah, jadi masing-masing ada tata kelolanya gitu, masing-masing. Jadi saya punya rencana begini. Jadi kita kan punya program PIPPK. Dulu nih PIPPK ini program inovasi. Saya lupa kepanjangan. Intinya adalah RW itu diberikan dana yang cukup dulu 100 juta rupiah per tahun per RW untuk mengelola macam-macam hal yang kaitannya kewilayahan. Betul. Nah, saya punya rencana untuk meningkatkan itu dan meningkatkan juga tanggung jawab RW untuk menyelesaikan sampah rumah tangga. Jadi diselesaikan sendiri, sebisa mungkin selesai sendiri. Kenapa itu jadi penting? Karena ternyata salah satu biaya terbesar pengelolaan sampah di Kota Bandung itu adalah biaya transportasinya. Karena makin sebanyak sampah yang dibawa, dihasilkan di Kota Bandung, itu makin banyak yang diangkut ke Sarimukti. Betul. Nanti kalau kita nggak ada perbaikan di tengah-tengah, nanti Sarimuktinya selesai ditutup, tapi ada Legok Nangka, sama-sama dua-duanya di luar kota. Sarimukti di luar Bandung sisi barat, Legok Nangka di luar Bandung sisi timur, gitu. Nah, tapi sama kalau jumlah truk yang diangkutnya segitu-gitu juga mahal. Jadi salah satu cara menghemat pembiayaan pengelolaan sampah adalah sebanyak mungkin sampah itu selesai di RW, di rumah tangga gitu ya. Nah, lalu baru kemudian nanti kalau pengunjung, misalnya pengunjung itu di kafe, di restoran begitu ya. Nah, jumlah sampahnya kan biasanya lebih besar, lebih banyak daripada sampah rumah tangga biasa kan, sampah makanan dan lain-lain. Nah, kita bisa menerapkan tarif khusus untuk dunia usaha sehingga pengelolaan sampah yang tadi di rumah-rumah itu bisa tersubsidi
bisa tersubsidi dan tidak terlalu memberatkan warga, karena warga ini kan juga kita lihat ya kesediaan membayarnya juga nggak terlalu tinggi gitu. Kalau usaha bisa begitu. Jadi ya dua-duanya menurut saya perlu dikelola, dan ada cara. Saya lagi dalam fase diskusi dengan beberapa teman di Jakarta yang mengembangkan apps untuk pengelolaan sampah usaha. Jadi nanti ada kemudian pendataannya, ada sistem reward, poin dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka juga mau lah gitu, kita beri insentif bagi yang disiplin mengelola sampah ini. Sekarang kita beralih ke ini sih Kang, untuk transportasi publik. Kan. Ini ternyata siang-siang kita ngobrolnya berat-berat ya. Iya. Biar masyarakat lebih tahu nih. Ini calon kita nih. Iya. Ya seperti itu. Ini untuk transportasi publik. Tentunya kan ada beberapa titik, kan tidak semuanya kota Bandung macet ya Kang ya. Ada beberapa bagian kota yang bagian titik yang kemacetan, tetap selalu macet. Ini antisipasinya transportasi publik di kota Bandung nanti ke depannya akan gimana ini Kang? Ini kalau macet itu traffic di jalan, ya itu banyak karena transportasinya pribadi, kendaraan pribadi ya. Makin banyak porsinya, ya makin banyak kendaraan beredar, makin macet. Karena ternyata berbagai studi menyebutkan bahwa membuatkan flyover atau jalan baru itu hanya jadi solusi temporer. Solusi temporer. Jadi kalau misalnya ada satu daerah persimpangan macet, lalu kemudian dibikin flyover, kan jadi lancar. Nah, salah satu dampaknya adalah orang-orang yang tadinya nggak mau pakai kendaraan itu jadi cenderung menggunakan kendaraan pribadinya karena sekarang mah lancar, nggak macet lagi. Jadi akan ada masa tertentu ketemu lagi dengan equilibrium baru, macet. Jadi memang mau nggak mau solusinya adalah, betul kata Kang Sama, kemacetan ini harus digeser dengan memperbanyak pemakaian transportasi publik bagi warga. Sekarang yang beredar bis nggak terlalu banyak, lalu angkot. Nah angkot ini kalau lihat kondisinya, pakai istilah kita orang Sunda ya, pikarunyan. Iya karunya Kang, karunya itu karunya supir karunya, gitu ya. Penumpang karunya, pengusaha karunya. Bahkan kalau dilihat secara fisik mobil lah oke pikarunyan. Mobilnya udah tua kan, udah jelas. Aduh, kalau kita bandingkan sama Jakarta bagus-bagus. Nah jadi saya punya cita-cita pertama memang harus direvitalisasi angkot ini. Kesian kalau terus-terusan. Jadi percayalah bahwa kita akan carikan solusi gitu ya buat bapak-bapak supir, pengusaha gitu ya, kita carikan solusinya. Tapi backbone transportasi di dalam kota itu bis sedang yang lebih banyak mengangkut penumpang, banyak angkut orang. Lebih ya kita harus perbanyak rutenya, dan kalau bicara masa depannya, maka memang idealnya kalau kota metropolitan itu punya transportasi berbasis rel. Jadi LRT yang sedang dalam perencanaan kita. Jadi kalau rencana tuh di pusat merencanakan, wali kota harus siap pasang badan memastikan ini terlaksana. Nah, jadi dari kan sekarang orang udah Jakarta pakai WUS langsung nih bisa ke Tegaluar. Nah, jadi nanti dari Tegaluar kita bikinkan LRT ke Leuwi Panjang. Nah, itu jalur dari timur ke barat. Nah, dari situ kemudian bikin juga jalur LRT. LRT-nya dari Leuwi Panjang ke Dago. Jadi ya kita mulai dulu, ada dulu. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita mau mencontoh hal yang baik, jangan tanggung-tanggung, jangan cuma dari sini. Kita lihat Jaklingko, karyanya Mas Anies, gitu ya. Menurut saya bagus juga, gitu ya. Ketika sistem pembayaran itu terintegrasi, mau pakai apapun modanya, gitu. Sistem pembayarannya satu, pasti nanti kita, kalau orang Bandung pasti akan ada namanya sendiri lah ya, orang Bandung ya. Jadi bayar angkot, bayar bis, bayar LRT, itu pakai satu sistem pembayaran. Dan itu pasti akan mempermudah. Nah, harapannya memang kemacetan lebih terkendali. Macet hilang mah
kayaknya enggak gitu ya. Yeah. Ya, ini jujurnya begitu gitu ya. Tapi minimal terkendali ya. Terkendali, kan? Betul. Karena memang pada jam-jam padat biasanya akan ada tumpukan kendaraan begitu ya. Tapi kita sudah bisa memprediksi, oh iya kalau jam padat daerah ini bakal macet. Tapi kan nggak yang tiba-tiba pugu-pugu macet di mana-mana kan gitu ya. Gitu. Ya Bandung kan ini Kang, kita berbicara mengenai ekonomi nih sekarang mungkin ya. Orang Bandung masih pada kreatif. Iya. Sejauh ini mungkin akan kedepannya nih untuk ekonomi kreatif di Bandung atau orang-orang kreatif kayak budayawan, ada wadah khusus gak? Atau gimana ini nanti? Iya. Kalau bicara kreatif di Bandung ya sebetulnya ruangnya, saya meyakini gini, si kreativitas warga Bandung itu hadir hasil ngumpul, hasil ngobrol, karena Bandung ini tempat orang dari mana-mana datang. Betul. Jadi yang paling dekat aja adalah dari berbagai kota kabupaten Jawa Barat. Itu pada kumpul, itu orang Tasik, Garut, Cianjur, Majalengka, Kuningan dan seterusnya ada di sini gitu ya. Mungkin karena saudaranya atau apanya. Karena banyak universitas, banyak juga dari Jakarta, dari Banten, mungkin dari Jogja, dari Semarang dan dari luar kota pada datang sini. Orang-orang yang hadir dengan tingkat pendidikan dan semangat pendidikan yang tinggi ini bertemu satu sama lain, itu ada clash of ideas kan, jadi bertumbuhkan idenya, nanti jadi kemudian jadi sesuatu hal yang baru. Nah jadi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah perlu memberikan ruang untuk itu. Youth space sebetulnya ada banyak di kecamatan-kecamatan. Bandung Creative Hub sebetulnya udah ada, gitu. Tapi bagaimana mengoptimalkan itu untuk industri kreatif? Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Jadi satu, sediakan space-nya buat bertemunya warga dengan berbagai kelompoknya ya. Satu itu. Jadi ini bisa industri kreatif itu bisa urusannya bikin distro kah, atau musik kah, film kah, macam-macam cetakan kah. Satu bisa difasilitasi itu. Yang kedua, kita tuh meyakini gini, harus ada kemudahan untuk memulai usaha. Jadi kalau kan ini nih nyambung nih Kang sama salah satu yang jadi aspirasi warga, yaitu pengangguran. Ini kan pengangguran masih tinggi. Betul. Berarti kan harus ada lowongan kerjanya kan. Berarti kalau gitu, harus ada kemudahan untuk berusaha, membuka usaha baru. Dulu yang kita coba adalah bahwa kalau usaha baru mau buka, nggak usah izin, daftar aja. Yang penting jalan dulu usahanya. Jadi usahanya jalan, mungkin karena usaha jalan ini karyawannya 1, 2 gitu ya. Kalau administrasinya ribet, baru juga berapa, baru juga mulai. Tapi kan itu menyerap. Ada terserap di pengangguran ini akan terserap ke sini gitu kan. Jadi untuk yang baru startup harus ada kemudahan untuk usaha, jangan diribetin. Yang kedua, obrolan saya, diskusi saya dengan teman-teman HIPMI, Kadin gitu ya, adalah juga bagaimana membantu UMKM itu naik kelas. Industri kreatif yang skalanya UMKM ini naik kelas, bisa dibantunya dengan akses pemodalan. Kan pemerintah kota itu juga pemilik saham di BJB, jadi bisa meminta BJB untuk memberikan bantuan juga pada usaha-usaha yang direkomendasi oleh pemerintah. Atau juga selain pemodalan, juga akses kepada pasar. Jadi pemerintah Kota Bandung ini kan juga punya berbagai kegiatan kerjasama dengan kota-kota lain di luar negeri. Betul. Ada sister cities-nya gitu ya. Ada mungkin technical cooperation yang bukan sister cities begitu ya. Nah, si usaha-usaha ini bisa kita ajak untuk bisa kemudian membuka pasar-pasar baru. Nah, jadi industri kreatifnya Bandung nih ya memang sudah alamiahnya begitu, karena memang dibilang Bandung nih epicenternya kreativitas Indonesia, tapi supaya makin kuat dan ikut jadi solusi permasalahan ekonomi kota ini tadi yang kata Kang, maka perlu support pemerintah.
terus support pemerintah. Support pemerintah ya Kang. Gitu. Iya. Ini saya melihat dari beberapa calon nih Kang. Iya. Calon di Bandung ada Kang Farhan Erwin, iya. ada Kang Haru sama Kang Dani gitu. Iya. Kang Arfi sama Bu Yena. Sama Teh Yena, iya. Ini mungkin adalah satu strategi di antara semua pasangan ya, satu perempuan. Iya. Gimana nih Kang? Saya bisa menanyakan kepada calon wali kota yang lain, mungkin ada nggak calon wakilnya yang merasa gelis? Kan nggak ada. Nggak ada. Betul. Kalau ada kita pertanyakan, gitu kan. Jadi Pak Gelisda Teh Yena, ya, Teh Yena. Dan Teh Yena juga Bandung pisan ya, apalagi beliau tuh kan datang dari keluarga yang sangat terhormat, dari keluarga Maksum. Kita tahu betul keluarga besar Maksum ini adalah keluarga pengusaha yang bisnisnya sukses, yang peduli dengan pendidikan, yang juga peduli dengan orang-orang yang susah. Jadi mereka punya rumah solusi yang menampung anak-anak yang kurang beruntung. Teh Yenanya sendiri memang seorang pengusaha, juga beliau apoteker, punya banyak apotek gitu ya, dan juga seorang pemimpin wanita karena beliau jadi ketua ikatan apoteker. Itu menjadi keuntungan, jadi keunggulan, dan memang beliau adalah sosok pemimpin yang memang sangat kompeten untuk menjadi pemimpin Kota Bandung. Iya, betul. Jika melihat dari beberapa pasangan ini mungkin ada strategi khususnya Kang, apa namanya, untuk memikat hati para pemilih warga Bandung. Iya. Bagaimana nih Kang? Ya, itu salah satu tadi. Soalnya kalau adu kasep sama yang lain nanti Kang Farhan merasa kasep juga gitu ya. Misalnya Kang Haru juga mungkin merasa kasep, Kang Dadan juga begitu ya. Jadi kalau adu gelis kan udah pasti nggak ada yang menang ya. Tentu kemudian kita juga ingin menyampaikan pesan kepada para pemilih wanita terutama begitu ya, karena pasti banyak isu-isu yang ini berkaitan dengan gender begitu ya, yang perempuan banget lah kira-kira begitulah. Sedalam-dalamnya kami pria ini memahami, tentu akan lebih mudah difahami oleh sesama wanita. Jadi saya meyakini betul di Bandung ini penerimaan terhadap pemimpin wanita sangat tinggi. Bahkan kalau kita lihat di wakil rakyat di DPR RI dari Jabar 1, Kota Bandung, Kota Cimahi, dari 7 orang yang kita titipi suara kita, aspirasi kita, itu 4 orang tuh perempuan. Jadi 4:3, lebih banyak perempuannya, begitu ya. Dan bahkan 3 diantaranya termasuk yang meraih suara tertinggi, begitu ya. Nah, termasuk Teh Atalia, begitu di situ ya. Jadi itu menjadi strateginya. Nah, tentu selain itu juga kita menawarkan program-program yang solutif. Karena saya teh orang kerja kan gitu ya. Orang kerja lah saya mah. Jadi bukan tipe yang terlalu suka propaganda gitu ya. Tapi saya sih meyakini bahwa rencana-rencana kota yang sebetulnya saya meyakini gini. Berbagai dokumen perencanaan yang ada di Pemkot Bandung itu adalah hasil pemikiran terbaik para ahli. Betul. Karena Pemkot misalnya Bapelitbang itu ngundang, mereka nggak bikin sendiri, ngundang para profesor dari berbagai kampus yang ada gitu ya. Nah, untuk merealisasikan itu, melaksanakan itu, mengeksekusi itu butuh pemimpin yang punya komitmen kerja. Kan eksekutif teh, pemimpin eksekutif mengeksekusi dan mengerjakan gitu. Nah, saya insya Allah meyakini betul bisa mengerjakan itu begitu ya. Betul, karena ya saya merasa modal saya kadaik lah kan gitu. Ya, kadang saya lihat Kang ngelihat baligo di jalan, ada Kang Arfi, ada tagline, apa sih Kang tagline? Nah, sekarang ini sebetulnya kita masih pakai sampai kemarin livable and lovable. Jadi livable itu bicara kelayakan hidup, lovable itu supaya Bandung ini juga dicintai oleh warganya. Nah, beberapa hari ke depan ini kita akan keluarkan tagline baru gitu ya. Jadi silakan disimak, dilihat nanti di berbagai sudut kota Bandung tagline baru. Sampai kapan tuh keluar nanti. Ini minggu pertama September ya, kita lagi ini minggu pertama September ini keluar. Ya, siap.
Ini sebelum closing statement ada 3 pertanyaan. Harus dijawab dengan cepat nih, Kang. Cepat ini. Ini mah harus antara pilih A atau B kayak gitu ya. Oke, siap. Nanti akan dihadapkan dengan 2 pilihan. Ini nggak ada di sini loh, nggak. Oh, nggak ada ini. Pertanyaan Pak Bagus mungkin ini, bukan? Ini produser yang ngasih loh, Kang. Jadi ada 3 pertanyaan. Kasih 3 pertanyaan. Dan Akang harus pilih cepat salah satunya. Jika Akang dihadapkan dengan sesuatu atau 2 pilihan, Akang akan memilih masyarakat atau birokrasi? Masyarakat. Kenapa nih, Kang? Mereka yang punya kota. Betul? Iya. Mereka pemilik sejatinya kota ini masyarakat. Pertanyaan kedua. Jika Akang sama kayak tadi ya, ada 2 pilihan lagi. Akang akan memilih mana nih? Ini pilihannya sangat sulit pasti. Bubur diaduk atau enggak pasti ya? Bukan. Oh, kirain itu. Akang akan memilih nonton Persib atau ngajak istri jalan-jalan? Ngajak istri jalan-jalan untuk nonton Persib. Cocok kan? Sama suku bola juga. Cocok kan? Iya, mau dong. Mau. Satu lagi nih, Kang. Di Bandung kan kulinernya banyak. Iya. Wah, banyak lah. Mau lokal, mau Eropa, apalagi Korea lagi banyak sekarang. Akang pilih yang mana nih? Kalau misalkan Akang dihadapkan dalam 2 pilihan. Apa tuh? Pilih seblak atau ramen? Seblak atau ramen? Apa? Ramen, ramen. Ramen lebih enak ramen atau gimana? Si mie-nya saya suka aja gitu ya. Iya. Berarti itu naon sih. Oke, terakhir kamu. Siap. Ada closing segment untuk warga Bandung. Oh ya, warga Bandung, teman sekalian. Alhamdulillah ini kita ketemu di ruang tengah dan hajatan Pilwalkot ini rasanya kita sambut dengan berbahagia karena banyak pilihan, banyak calon yang kompeten, yang kredibel, yang perlu dicari tahu oleh warga sekalian kelebihan-kelebihannya apa. Pasti masing-masing beda-beda begitu ya. Programnya juga beda-beda. Jadi saran saya kenali para calon dan pilih yang paling cocok, yang diyakini bisa membawa kita semua warga Bandung lebih baik dan lebih maju ke depan. Hatur nuhun, mudah-mudahan kita ketemu langsung di lapangan nanti dalam berbagai aktivitas kampanye. Hatur nuhun. Terima kasih. Baik, teman, demikian tadi wawancara saya dengan Kang Arfi. Tentunya pilihan ada di tangan Anda. Bandung 5 tahun ke depan akan seperti apa? Saya Usama Kustiawan pamit, sampai jumpa. Sampai jumpa. Hatur nuhun. Hatur nuhun ya.